ketemu lagi sama Cici Novi. Nah, hari ini Cici mau cerita apa sih? Penasaran kan? Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita Cici berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah online hari ini Tuhan, memberkati kakak guru sekolah minggu yang membawakan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini dan adik-adikmu dimanapun mereka berada ya Bapak, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, penasaran kan Cici mau cerita apa? Nah, Cici kasih tahu deh nih. Hari ini Cici mau cerita tentang perumpamaan lalang dan gandum. Apa sih itu? Coba nih kita lihat ya. Tring! Nah, tuh adik-adik. Lalang dan gandum. Bentuknya hampir sama ya adik-adik. Sama-sama seperti padi sih, tapi sebenarnya mereka itu berbeda adik-adik. Kalau lalang itu tidak berguna adik-adik ya, dia hanya mengganggu pertumbuhan gandum. Tapi kalau gandum, tahu kan adik-adik, itu biasa buat tepung, roti. Nah itu biasanya gandum adik-adik. Nah, kenapa sih perumpamaan lalang dan gandum? Kenapa nggak yang lain? Nah, karena adik-adik itu perumpamaan yang paling simpel nih dari Tuhan Yesus adik-adik. Kalau misalnya gandum itu dipilih dan dipisahkan sama yang namanya lalang. Yang gandum digunain untuk buat tepung, dibuat roti. Nah, yang ilalang ini dibuang adik-adik, dibakar, dipisahkan, jadinya mereka berdua sama tapi berbeda adik-adik. Nah, apa aja sih ya contoh-contoh perbedaan lalang dan gandum nih dalam kehidupan sehari-hari kita adik-adik? Sebenarnya banyak banget adik-adik. Apa sih? Nah, mau tahu kan nih? Kita perumpamaan lalang dulu ya adik-adik. Nih, lalang. Tring. Nah, lalang itu ada bohong adik-adik, terus mencuri, terus lagi bertengkar adik-adik. Tuh kan kayaknya suka rebutan apa, main akhirnya berantem ribut, terus tidak dengar-dengaran. Sama satu lagi melawan orang tua. Nah itu adalah sifat-sifat ilalang adik-adik. Itu gak ada yang bagus, makanya kenapa ilalang itu dibakar dan dikasih ke api, bukan dipisahkan untuk dipergunakan. Jadi gak baik adik-adik. Nah, Cici mau kasih perumpamaan dulu nih sebelum Cici mau kasih tahu apa sih gandum dalam kehidupan sehari-hari kita tuh seperti apa. Nah, nih adik-adik, Cici mau kasih tahu ya. Lalang, ini lalang, dan ini gandum. Ini hanya contoh ya adik-adik, ini perumpamaan aja Cici kasih. Nah, kenapa sih kok Cici bilang perumpamaan? Sebenarnya agak berbeda. Tapi kita lihat adik-adik, ini kan sama nih Cici kasih nih ya. Nih kan panjang nih, tapi ini kan hitam nih ya. Ini juga panjang tapi ini putih adik-adik. Kalau ini kegunaannya apa adik-adik? Tahu nggak? Biasa buat nyalain api, ya kan? Ceret. Pas bakar, ini kan habis dong adik-adik kan? Meleleh. Nah kalau ini kan enggak adik-adik, ini kegunaannya apa? Ini untuk kita membersihkan telinga biasanya atau apapun. Nah seperti itu juga adik-adik kehidupan sehari-hari kita. Kalau gandum, sifat-sifat gandum itu sifat-sifat yang baik yang harus kita perlakukan setiap hari. Sedangkan ilalang, sikap-sikap yang kita nggak boleh lakukan adik-adik setiap harinya. Apalagi nih kan adik-adik sering di rumah nih. Jadi kan pasti sering tuh ketemu mamanya, ketemu papanya, ketemu adiknya, ketemu kakaknya. Itu harus memberikan sikap-sikap seperti gandum, perumpamaan yang dari Tuhan. Nah, apa sih adik-adik perumpamaan gandum dari tadi kan Cici bilang nih. Ini sikap-sikap seperti gandum ya adik-adik. Cuing. Nah itu adik-adik, jadi ada jujur, kita baca satu ya. Jujur, suka memberi, saling mengasihi, dengar-dengaran dan taat adik-adik. Itu semua adalah sikap-sikap yang baik seperti gandum. Jadi dia bisa dipergunakan dengan baik gitu untuk membuat hal-hal yang baik juga adik-adik. Nah kalau misalnya tindak seperti ilalang itu akan dibakar
ke dalam api adik-adik. Jadi kalau kita sekarang nih adik-adik di rumah, Cici mau sama-sama ajak adik-adik untuk belajar menjadi seperti gandum. Kita harus pelan-pelan adik-adik, kita harus belajar yang tadinya kita suka melawan orang tua, kita harus belajar taat adik-adik untuk tidak melawan orang tua lagi, supaya Tuhan itu melihat kita menjadi anak-anak yang baik, agar nanti nih adik-adik ya, kita tidak masuk ke dalam api atau neraka, tetapi ke surga. Siapa yang mau ke surga adik-adik? Mau ya, semua juga mau ke surga. Gak mau masuk ke neraka yang sama iblis itu jahat loh, kan gak mau ya. Nah makanya Cici mau ngajak adik-adik sama-sama untuk ikut bertindak seperti gandum nih, jujur, suka memberi, saling mengasihi, terus dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman dari Cici Novi. Nah, Cici harap kita walaupun di rumah tetap harus jaga kesehatan ya adik-adik, terus ikutin belajar online, tetap semangat adik-adik, oke? Walaupun di rumah, yang udah bosen di rumah, yang udah pengen jalan-jalan tetap harus sabar. Nanti ada waktunya Tuhan kasih buat kita jalan-jalan lagi adik-adik. Oke adik-adik, nah sekian firman Tuhan dari Cici. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya setiap firman yang boleh saya firmankan, saya beritakan Tuhan, kiranya boleh menjadi bekal, boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan. Kiranya Engkau Allah yang campur tangan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, adik-adik-Mu Tuhan. Dimanapun berada, kiranya Engkau Allah yang campur tangan, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati juga dalam setiap sekolahnya Tuhan, walaupun online. Engkau Allah yang campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan adik-adikmu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian cerita dari Cici Novi. Selamat hari Minggu. God bless you.